杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Pit. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dengan bingung, Yangke bertanya 3 kali sebelum Tu Feng tiba-tiba menjawab. Cedera kecil, Tuan Muda, jangan khawatir. Begitu dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk udara lagi. Jelas itu bukanlah cedera kecil, itu adalah pukulan sekuat tenaga dari mereka berdua dan meledak di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka memberikan pukulan keras pada diri mereka sendiri, tanpa pertahanan apapun. Beruntung mereka tidak pingsan di tempat. Apakah ada obat penyembuh? Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Ada beberapa obat penyembuhan di ruang bukunya, tetapi pil itu disiapkan untuknya oleh Ling Taisu saat itu, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Sebagai pelayan darah keluarga Yang, Tu Feng dan Tang Yuxian harus membawa pil yang dimurnikan oleh keluarga Yang bersama mereka. Jadi tidak diragukan lagi, lebih baik daripada milik Yangke. Dan Yangke berhenti menunjukkan rasa malunya. Iya. Tang Yuxian mengangguk dan bersama dengan Tu Feng, dia mengeluarkan botol dari tangannya dan menuangkan satu-satunya pil misterius berwarna coklat. Rasa sakit fisik yang tersembunyi dan ekspresi tercengang muncul di wajah mereka berdua. Karena pil misterius berwarna coklat ini adalah pil yang selalu dimiliki oleh para pelayan darah. Merupakan pil misterius tingkat terendah dan dapat mengobati luka biasa, besar dan kecil. Tapi ramuan jenis ini sangat berharga. Bahkan para pelayan darah hanya dapat membawa 1 pil. Jadi mereka berdua secara alami enggan meminumnya saat ini. Tapi tugas mereka adalah melindungi keselamatan Yangke. Jika dia tidak pulih dari luka yang sepatnya, jika ada sesuatu yang buruk terjadi, maka mereka tidak bisa menjamin keselamatan Yangke. Jadi meskipun mereka tertekan, meskipun mereka dapat menerimanya atau tidak, mereka tetap menelan obat mujarab itu dengan tegas. Karena semuanya didasarkan untuk perlindungan Yangke. Setelah mereka berdua meminum ramuan itu, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menariknya ke atas, lalu merentangkan kakinya dan menyekanya di tanah beberapa kali, untuk menutupi bekas darah di tanah. Saat berikutnya, Lu Liang tiba, bersama banyak tuan dari keluarga Lu. Apa yang terjadi? Lu Liang bertanya dengan ekspresi panik di wajahnya. Jelas karena suara ledakan tadi membuat tuan dari keluarga Lu menyadarinya, dan ketika mereka menyadari bahwa tempat di mana suara itu datang adalah tempat tinggal Yangke, jadi mereka tidak lagi berani ragu dan bergegas seperti orang gila, karena keduanya takut sesuatu akan terjadi pada Yangke. Jika sesuatu terjadi pada putra keluarga Yang di keluarga Lu, bahkan dengan keluarga Qiu sebagai pendukungnya, 3/3 hektar tanah keluarga Lu akan hancur. Bagaimanapun, dengan kesombongan keluarga Yang, mereka akan menghancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah, tanpa ragu-ragu. Jadi karena masalah ini berkaitan kelangsungan hidup keluarga, bagaimana mungkin Lu Liang tidak gugup? Jadi dia terburu-buru untuk datang. Setelah bertanya, semua orang melihat ke arah Yangke dan mereka jelas merasa lega melihat dia aman dan tidak ada luka di tubuhnya. Tu Feng dan Tang Yuxian juga menyembunyikan diri dengan sangat baik dan keduanya sedikit mengedarkan energi aslinya, sehingga wajahnya tampak berseri-seri, seolah-olah tanpa bekas luka sama sekali. Tidak apa-apa. Yangke terkekeh. Saya baru saja meminta Tu Feng dan Yuxian untuk bertarung satu sama lain untuk melihatnya,
Tapi saya tidak menyangka keributan itu akan menjadi lebih keras. Bertarung? Luliang tampak terkejut. Yang tersenyum santai dan berkata, membosankan sekali memiliki waktu luang. Menonton para master bertanding juga bisa menghilangkan kebosanan Anda. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Luliang dan yang lainnya tiba-tiba terlihat aneh dan mereka semua mengerutkan kening. Melihat dua lubang besar di tanah dan retakan di sekelilingnya, Luliang dan yang lainnya diam-diam dikejutkan oleh kekuatan dua prajurit darah itu. Karena itu hanya sebuah gerakan, tapi menimbulkan keributan besar. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, mereka tidak tahu seberapa kuat pelayan darah itu. Tapi dengan senyuman hangat, Luliang berkata, ternyata Tuan Yang masih sangat santai dan anggun, tapi saya dan yang lainnya yang gegabah dan Anda bisa melanjutkannya. Saya pergi dulu. Pelan-pelan. Yang tersenyum lembut dan sebelum Luliang bisa pergi, dia berteriak lagi. Benar, Tuan Lu. Mendengar itu, Luliang mengerutkan kening, berbalik dan bertanya, Tuan Yang, apakah Anda punya instruksi lain? Nada dan sikapnya seakan sudah kehilangan kesungguhan dan kehati-hatian kemarin, namun masih ada rasa tidak sabar tanpa disadari. Tapi sikapnya seolah-olah berubah. Namun Yangke tidak peduli dan hanya berkata, keluarga Lu luar biasa dan tempatnya indah. Dua prajurit darah dan saya ingin tinggal beberapa hari lagi. Bukankah itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda? Luliang sedikit terkejut tapi tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Lu bahwa tuan muda seperti Anda dapat menjadi tamu keluarga Lu. Jadi, mengapa repot-repot? Iya, itu bagus. Yangke mengangguk ringan. Luliang memegang tangannya lagi dan memimpin semua orang mundur. Setelah mereka pergi, Yangke berbalik dan melihat ke loteng yang jaraknya beberapa kaki. Di lantai 2, Qiu Yimeng sedang bersandar di pegangan, dengan senyum penuh arti di wajahnya, memandang dengan santai. Ketika mata mereka bertemu, Qiu Yimeng sedikit mengangkat dagu mulusnya, seperti demonstrasi. Bahkan Lu Xiaomen di sampingnya juga tertawa, seolah-olah dia telah menemukan rahasia yang mengerikan. Yang Ke menyeringnya pada mereka dan memimpin kedua prajurit darah itu ke dalam rumah. Di ruang sayap, Yang Ke tidak menghindar dari dua pelayan darah dan hanya mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Namun Tu Feng dan Tang Yuxian memiliki ekspresi yang rumit dan emosi yang kusut. Menunggu dalam keadaan cemas, tapi setelah menunggu lama, Yang Ke tidak berniat berbicara. Setelah berganti pakaian, dia langsung duduk di kursi. Melihat itu, kedua pelayan darah saling memandang, kemudian melangkah maju. Setengah berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, kami bersalah, tolong hukum kami. Yang Ke melirik mereka dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, apa kejahatannya? Tu Feng tampak malu dan berkata dengan suara yang dalam, karena kami, jadwal keberangkatan tuan muda tertunda. Yang Ke memberitahu Luliang di saat-saat terakhir bahwa dia ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Jelas karena dia ingin Tu Feng dan Tang Yuxian memiliki tempat yang aman dan stabil untuk penyembuhan. Jadi baik Tu Feng dan Tang Yuxian mengetahui bagian ini dengan baik, dan karena itu keduanya merasa bersalah. Karena hanya sedikit tuan muda dari keluarga yang begitu perhatian terhadap bawahannya. Karena tidak peduli cedera mereka ringan atau serius. Namun jika tidak disembuhkan tepat waktu, mungkin ada bahaya tersembunyi. Setelah Tu Feng selesai berbicara, Yang Ke tetap diam. Jadi Tang Yuxian juga berkata, karena urusan kami, tuan muda dipandang rendah oleh keluarga Lu. Kami bersalah. Jelas perubahan halus dalam sikap Luliang sebelum dan sesudahnya tidak dapat disembunyikan dari pandangan semua orang. Dan alasan mereka berubah seperti itu
karena Yang Ke mengatakan bahwa dia bosan dan meminta kedua prajurit darah untuk bertarung untuk menghilangkan kebosanannya. Siapakah prajurit darah itu? Mereka adalah seorang master yang dengan setia menjaga keluarga Yang selama bertahun-tahun. Mereka telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga Yang, dan juga menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa murid langsung keluarga Yang. Jadi tidak peduli di generasi mana mereka berada, para prajurit darah telah meninggalkan bekas luka dengan darah mereka sendiri, karena kemakmuran keluarga Yang disebabkan oleh kerja keras dan darah. Jadi loyalitas dan dedikasi para prajurit darah terlihat jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, meskipun orang-orang dari dunia luar tidak menyukai keluarga Yang, mereka semua sangat mengagumi kelompok prajurit darah. Dan sekarang, dua orang dalam kelompok ini bertarung hanya untuk menghilangkan kebosanan tuan mudanya, yang belum lagi kembali ke keluarga. Seharusnya mereka sedekat saudara kandung. Bahkan di hari biasa, mereka tidak bertengkar. Mereka hanya bertengkar karena ada perintah yang bisa ditiadakan. Mereka bukan monyet. Bagaimana mereka bisa menghibur diri dengan bermain trik? Sehingga mereka merasa keceriaan dan perilaku tidak bermoral Yang Ke menjadi jelas. Itu sebabnya Lu Liang mengalami perubahan sikap. Tapi jika bukan karena Yang Ke yang mengambil alih tanggung jawab, dia tidak akan diremehkan. Jika hal semacam ini menyebar, orang-orang di seluruh dunia mungkin mengira Yang Ke adalah bola lumpur yang tidak tahan terhadap tembok, yang akan berdampak besar pada masa depannya. Jadi dalam sekejap, kedua prajurit darah itu banyak berpikir. Jadi Tu Feng dan Tang Yuxian merasa tidak nyaman dan sangat bersalah. Apalagi? Yang Ke memandang mereka sambil tertawa kecil. Tu Feng dan Tang Yuxian saling memandang, tidak tahu harus menjawab apa. Bangun! Yang Ke tersenyum. Saya tahu bahwa prajurit darah hanya berlutut kepada tuannya sendiri. Anda belum sepenuhnya setuju dengan saya, jadi berlutut tidak perlu. Kedua prajurit darah itu sedikit tersipu, meskipun Yang Ke mengatakannya dengan lugas, tetapi itu juga merupakan cerminan dari psikologis mereka. Selama perjalanan ini, Yang Ke memang memberi mereka banyak kejutan, dan mereka bahkan lebih bersyukur hari ini. Namun ini masih jauh dari penyerahan dan kesetiaan. Kapanpun kalian mau mengikuti saya, datang dan berlututlah. Yang Ke tampak tenang. Tu Feng dan Tang Yuxian berdiri dengan canggung. Kemudian Tu Feng mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ragu-ragu. Tetapi sekarang keluarga Lu tidak lagi optimis terhadap tuan muda. Bukankah saya bilang, saya tidak punya pemikiran apapun tentang mereka. Entah mereka menganggap saya baik atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika mereka meremehkan saya, itu karena mereka buta. Yang Ke terkekeh mengubah topik dan ekspresinya menjadi lebih dingin dan berkata, "Ya, kalian berdua, tolong jangan memata-matai saya lagi." Mendengar itu, ekspresi Tu Feng dan Tang Yuxian sedikit berubah, dan mereka merasa sedikit takut. Ketika memikirkan kekuatan langit dan bumi yang baru saja diberikan pada mereka. Jelas mereka berdua tahu bahwa pengintaian tadi membuat Yang Ke merasa sedikit tidak nyaman. Jadi mereka mengangguk dengan berat secara bersamaan. Meskipun cuma memata-matai, tapi keduanya terus merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Jika Yang Ke tidak berhenti, mungkin mereka akan hancur berkeping-keping. Hanya saja mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Yang Ke dapat menanggungnya. Kalian bisa beristirahat dan menyembuhkan luka-luka kalian dalam beberapa hari terakhir. Saat luka kalian sudah sembuh, kita bisa kembali ke Zhongdu. Ya, jawab Tang Yuxian dengan tatapan kosong. Setelah kejadian ini, Lu Liang sepertinya tidak terlalu peduli dengan Yang Ke. Bahkan pejabat senior keluarga Lu setuju bahwa tuan muda dari keluarga yang ini tidak cukup untuk mencapai hal-hal besar.
Meskipun Luliang cerdas dan bijaksana, dia masih tertipu oleh penyamaran Yangke. Saat ini, dengan teriakan elang yang nyaring, elang berbulu emas itu berputar turun dari langit, berdiri di bahu Yangke dan menggunakan paruhnya yang seperti kait untuk membelai rambut Yangke dengan penuh kasih sayang. Sekarang, elang bulu emas tidak terlalu menderita selama periode mengikuti Yangke. Sebelum datang ke keluarga Lu, ia pergi berburu makan sendiri. Ketika Yangke tiba di keluarga Lu, dia memiliki makanan berlimpah dan segala jenis daging segar disediakan, yang juga menyelamatkannya dari kesulitan berburu. Tapi elang ini hanya suka makan hidup, sehingga setiap adegan makanannya sedikit berdarah. Yangke menatap elang berbulu emas, menaruh setetes cairan roh obat seluruh ribu di tangannya, dan memasukkannya ke dalam mulut elang berbulu emas. Saat ini, Yangke akan memberinya setetes cairan roh obat 10.000 setiap hari. Setelah beberapa saat, elang bulu emas tampak lebih kuat. Namun Yangke masih memiliki pemikiran tentang elang berbulu emas ini. Karena di seluruh keluarga Yang, tampaknya hanya satu elang berbulu emas yang berhasil berevolusi ke tingkat ke-6. Dan elang berbulu emas itu adalah pemimpin dari semua elang. Namun untuk membiarkan elang berbulu emas berevolusi, keluarga Yang juga menghabiskan banyak uang dan sumber daya. Pada akhirnya, karena keberuntungan, elang berbulu emas berhasil berevolusi. Sejak saat itu, elang bulu emas sekeluarga Yang tidak pernah berevolusi ke tingkat 6. Karena seiring berjalannya waktu, upaya yang dilakukan tidak sebanding dengan imbalannya. Dan keluarga Yang tidak mengetahui tentang evolusi elang bulu emas. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Yang tidak bergantung pada elang berbulu emas. Peran terbesar elang ini adalah mendeteksi situasi musuh dan menemukan garis keturunan langsung. Jadi, baik itu level ke-5 atau ke-6, tidak ada banyak perbedaan bagi keluarga yang bermodal besar. Namun berbeda dengan Yangke. Jika elang berbulu emas di depan Anda dapat berevolusi ke tingkat ke-6, perannya akan meningkat tajam, dan pada saat itu dia akan dapat mencobanya. Bahkan jika dia menghadapi master dari alam kenaikan abadi, dalam situasi saat ini, kecuali 2 pelayan darah yang harus diserahkan, Yangke hanya bisa mengejar elang berbulu emas ini. Karena dalam perjuangan untuk merebut warisan, bantuan sekecil apapun dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Adapun Yangke sendiri, dia meminum 10.000 obat roh cair setiap hari. Karena penggunaan jangka panjang dari benda ini dapat membuat seseorang terakhir kembali. Membersihkan sumsum dari kotoran dengan cara ini pasti akan membantu elang berbulu emas. Setelah berhari-hari, elang berbulu emas sepenuhnya mengandalkan Yangke. Ini bukan hanya fungsi dari tanda budak binatang, tetapi juga karena kewarasannya yang tinggi. Saat matanya berkedip dan Yangke mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya ke elang tersebut, sepertinya ada suara sesuatu yang pecah, dan lingkaran riak muncul di tubuh elang berbulu emas. Kemudian riak-riak itu menyebar dan menghilang, dan itu adalah suara segel budak binatang yang dibuka oleh Yangke. Tanpa tanda budak binatang, elang berbulu emas pertama-tama memiringkan kepalanya dan menatap Yangke. Tampaknya ada kebingungan di matanya yang cerah, tetapi dia tidak memiliki emosi yang menjijikkan. Sebaliknya, dia terus membantu Yangke merawatnya rambutnya seperti sebelumnya. Melihat itu, Yangke terkekeh. Meskipun periode waktu ini tidak kentara, tapi itu sudah cukup bagi elang berbulu emas untuk mematuhi perintah Yangke. Bahkan tanpa tanda budak binatang, lagi pula monster ini mudah untuk dihadapi. Jika Yangke memberinya 10.000 roh obat dalam dosis 10 hari, mereka akan menyerah. Bahkan dia akan setia dan tidak akan mengungkap rahasia Yangke. Sudah waktunya makan. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Yangke dan matanya menunjuk ke suatu arah. Sambil menjabat tangannya, dia menyebarkan elang berbulu emas itu. Sambil melebarkan sayapnya, elang berbulu emas terbang meraih seekor landak di ladang pemakan darah.
yang khusus disiapkan oleh keluarga Lu dan kemudian terbang langsung ke langit. Landak itu berukuran cukup besar dan elang berbulu emas itu tampak agak goyah saat memegangnya. Ketika terbang ke udara, cakarnya mengendur, disertai dengan suara mendengus, sehingga landak itu jatuh langsung dari langit. Setelah beberapa lama terdengar kicauan dari seberang, dan sepertinya ada cipratan darah elang berbulu emas itu berputar-putar dan bergegas menuju makanan daging segar. Yangke perlahan berdiri. Setelah merapikan penampilannya, dia melangkah keluar ke halaman dan menuju ke rumah tempat elang berbulu emas mendarat. Di sisi aula utama keluarga Lu Liang sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan beberapa anggota senior keluarga Lu. Ketika seorang pelayan menyerbu masuk dan Lu Liang tampak terkejut, dia berteriak dengan anggun, "Anda apa?" Pria itu segera berlutut dan berkata dengan panik, "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Rumah Penatuasi berlumuran darah." "Apa?" Lu Liang tiba-tiba berdiri dari kursinya dan pejabat senior keluarga Lu lainnya juga tampak terkejut. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. "Apa yang terjadi?" Lu Liang tidak ragu-ragu sama sekali dan buru-buru turun dari meja depan sambil bergegas keluar. Dia mengangkat pelayan itu dan bertanya dengan tergesa-gesa yang membuat pelayan itu merasa gugup. Di keluarga Lu, Penatuasi adalah satu-satunya orang yang berdiri di puncak dunia, dan dia berada di alam kenaikan abadi puncak. Dan justru karena keberadaannya, keluarga Lu bisa menjadi keluarga kelas 1. Jadi dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup Lucy berhubungan langsung dengan status keluarga Lu. Dalam keadaan normal, Lucy tidak akan meninggalkan keluarga Lu. Dia hanya akan duduk di sini untuk mengintimidasi semua orang yang ingin melawan keluarga Lu. Terlebih lagi karena ada yang tidak beres ketika Lucy dipromosikan menjadi master kenaikan abadi puncak. Beberapa tahun yang lalu, tidak nyaman baginya untuk meninggalkan keluarga Lu. Dia hanya akan mundur di rumahnya sendiri, dan area itu juga merupakan area terlarang bagi para anggota keluarga Lu. Bahkan bagi siapapun, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Bahkan kepala keluarga Lu Liang tidak akan berani mengganggunya. Kecuali itu adalah masalah besar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga. Tapi sekarang, rumah Lucy malah berlumuran darah. Jadi bagaimana hal ini bisa membuat semua orang di keluarga Lu tidak khawatir? Tapi itu juga karena pelayan ini tidak menjelaskannya dengan jelas. Ketika semua orang mendengar kata berdarah, mereka semua mengira ada yang tidak beres dengan latihan Lucy dan dia terluka. Sehingga ada darah. Tapi setelah pelayan itu melaporkan apa yang dilihatnya secara detail, Lu Liang dan yang lain menghela nafas lega. Dia marah sekaligus geli. Diam-diam mengutuk orang tersebut karena begitu bingung. Dia berbicara dengan anggun. Tapi seekor landak jatuh ke dalam rumah Lucy. Itu masih masalah kecil, bukan lelucon jika mengganggu mundurnya Penatuasi. Tapi menurut pelayannya, hal tersebut dikarenakan elang berbulu emas keluarga yang tidak memegang erat saat makan, dan tanpa sengaja membiarkan landak tersebut jatuh ke dalam rumah Lucy. Dan dia melihat dari kejauhan melalui pintu halaman. Sehingga pemandangan menjadi kacau karena berdarah. Namun pelayan itu tidak berani masuk dan mengganggu Penatuasi. Jadi dia harus datang untuk meminta instruksi. "Itu bukan urusan Anda." Setelah mendengar ini, Lu Liang melepaskan pelayannya dan tanpa henti. Dia masih memimpin semua orang dengan tergesa-gesa menuju kediaman Lucy. Dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, sebagian besar anggota keluarga lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Saat melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Yangke dan 2 prajurit darah, seseorang berbisik, Tuan muda keluarga yang terlalu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melihat elang. Jadi dia masih mengganggu kita dan Tetuasi. Ya, kita harus segera melepaskan mereka." Tetapi Nona Giyu membawa orang itu ke sini.
Jika mereka tidak pergi, bagaimana Anda masih bisa mengusir mereka? Mengapa Nona Kyu pergi dengan pelsolek seperti itu? Ketika semua orang berbicara tentang Yangke, mereka semua menggelengkan kepala perlahan. Jelas mereka merasa bahwa tuan muda ini benar-benar tidak sebaik itu. Dia hanya memiliki identitas keturunan langsung dari keluarga Yang. Jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut keturunan langsung, dia akan segera dikalahkan. Diam! Luliang berteriak keras dengan wajah tegas. Karena meskipun dia tidak optimis tentang Yangke, dia bukanlah seseorang yang bisa dikritik oleh keluarga Lu di belakang punggungnya. Jika Yangke dan prajurit Dara mendengarkan, itu hanya akan menyebabkan bencana yang tidak masuk akal. Jadi setelah Luliang berteriak seperti ini, semua orang di keluarga Lu tidak berani berbicara omong kosong lagi. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di depan rumah Lucy yang paling sunyi dan terpencil. Ketika mereka mendekat, semua orang merutkan kening dan tampak terkejut, karena gerbang halaman sebenarnya terbuka lebar. Sebelumnya, pintu halaman Lucy selalu tertutup, dan tidak ada yang berani membukanya. Tapi sekarang, pintu itu sudah terbuka. Luliang menahan nafas dan tetap diam. Dia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat. Tapi wajahnya sangat marah hingga dia hampir pingsan karena dia melihat ada genangan besar darah dan daging cincang di dalam rumah yang semula bersih. Namun kemunculan landak yang menyedihkan bisa terlihat samar-samar. Landak itu pasti jatuh dari tempat yang tinggi. Setelah jatuh ke tanah, banyak darah berceceran dan mati tanpa mengeluarkan suara. Sekarang elang berbulu emas keluarga Yang sedang berpesta dengan daging dan darah segar, dan putra pesolek dari keluarga Yang benar-benar tampak seperti orang udik, berjongkok di tanah dengan tangan berlipat, menyaksikan elang berbulu emas makan dengan penuh minat. Bahkan senyuman tipis masih terlihat di wajahnya. Luliang memutar matanya dan sangat marah hingga lubangnya dipenuhi asap, karena untuk menghadapi penatuasi, tidak peduli siapa keluarga Lu, mereka harus berhati-hati. Tidak ada yang berani melewati gerbang rumah. Namun pemuda ini beruntung. Dia tidak hanya berjalan masuk seolah-olah berada di tempat yang sepi. Dia juga berhenti untuk mengagumi perbuatan jahat yang disebabkan oleh monster di rumahnya sendiri. Bahkan sepertinya dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Pada saat ini, Luliang merasakan perasaan malu yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah harta karun yang dia perlukan, seperti berjalan di atas es tipis dan diambil oleh orang lain. Jadi secara keseluruhan, suasananya menjadi tegang. Tuan! Semua orang di keluarga Lu juga tertekun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Luliang berpikir sejenak dengan wajah muram, lalu dengan berani masuk. Begitu semua orang di keluarga Lu melihat kepala keluarga masuk, dia tentu saja tidak mau tertinggal. Lagi pula mereka belum pernah memasuki halaman rumah tetuasi. Tapi kali ini mereka bisa berkat Yangke. Sesampainya langsung di depan Yangke, Luliang menarik nafas dalam-dalam, membungkuk, menangkupkan tinjunya dan berteriak pelan. Tuan Muda Yang! Yangke sepertinya baru menyadari bahwa seseorang akan datang dan dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling. Kemudian dia terkejut untuk beberapa saat, lalu berjongkok di tanah dan membalas hormat. Tuan Lu? Daging di wajah Luliang bergerak sedikit, dan dia tidak repot-repot mengkhawatirkan masalah etiketnya. Tepat ketika dia hendak menjelaskan situasinya, Yangke mengangkat satu jari, meletakkannya di mulutnya, dan berkata, "Diam!" Dengan ekspresi serius, Luliang sedikit terkejut dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" Yangke tersenyum diam-diam, menunjuk ke depan dan berkata, "Jangan bicara, itu akan mengganggu makan Nyi-er." Mendengar itu, Luliang hampir jatuh ke tanah. "Kapan saya mengganggu Nyi-er? Ini adalah retret untuk anggota nomor 1 keluarga saya. Bahkan jika Anda adalah putra dari keluarga Yang, bahkan jika Anda adalah elang berbulu emas berdarah perak dari keluarga Yang, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Lucy. Apakah Anda mengganggu makan elang?"
Kepala keluarga Anda juga khawatir Anda akan mengganggu Penatua Si dengan tidak melakukan apapun di sini. Tidak peduli seberapa mantap dan bijaknya Luliang, dia masih memiliki keinginan untuk memarahi Yang Ke saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dengan cepat, memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan berkata dengan lembut, "Tuan Yang, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah Anda memindahkannya ke tempat lain?" "Iya." Yang Ke mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. "Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Biarkan dia makan dulu." Luliang gemetar dan sedikit terhuyung saat ini. Dia benar-benar ingin muntah darah, bahkan menimbulkan ilusi bahwa ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang tentara, tidak ada penjelasannya, sehingga kefasihan Luliang yang selama ini dia banggakan tidak berhasil sama sekali saat ini. Menghadapi kekeras kepalaan Yang Ke, Luliang merasa lidahnya terikat. "Tuan muda Yang, maksud saya, bisakah kita pergi keluar dulu? Bicara lagi." Luliang benar-benar tidak punya pilihan, seolah-olah dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali kepada Yang Ke. Meskipun dia adalah kepala keluarga Lu, tapi status Yang Ke tidak rendah. Bahkan jika Luliang marah, dia tidak bisa langsung marah, jadi dia hanya bisa berbicara dengan sangat lembut, berharap Yang Ke bisa mengerti maksudnya dari kata-katanya. Nyaman bagi orang lain dan juga nyaman bagi diri sendiri. Namun, Yang Ke ini sama sekali bukan orang yang bijaksana. Tampaknya hanya ada satu otot di kepalanya dan satu usus yang mengarah ke bawah. Karena arti kata-kata Luliang begitu jelas sehingga dia benar-benar bertanya dengan kaget. "Mengapa Anda tidak ingin pergi ke tempat lain?" Pembuluh darah di dahi Luliang sedikit melonjak, menekan amarah dan depresi dalam hatinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sejujurnya, Tuan muda Yang, tempat ini adalah tempat peristirahatan seorang ahli dari keluarga Lu saya, dan tidak ada yang akan mengganggu kami di hari kerja. Jika saya berbicara seperti ini, saya khawatir itu akan membuat orang tua saya marah." "Ahli?" Yang Ke dengan cepat berdiri, suaranya tiba-tiba meningkat pesat dan terdengar seperti guntur yang membuat wajah semua orang di keluarga Lu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Karena orang ini melakukannya dengan sengaja. Tapi Yang Ke sepertinya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia melihat sekeliling, penuh minat berbalik memandang Luliang dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Seberapa tinggi?" "Tuan muda Yang." Wajah Luliang berubah muram dan dia mendengus pelan. Dia telah mencapai batas ketahanannya. "Tolong hargai diri Anda sendiri." Jelas tidak mudah memaksa Luliang mengatakan hal seperti itu. Jika tempat ini bukan tempat peristirahatan Lucy, tidak mungkin Luliang mengambil resiko menyinggung Yang Ke untuk pamer. Yang Ke tampak terkejut dan tertawa dengan senyumnya yang tenang. Dan itu tidak berarti apa-apa lagi, hanya sedikit mengejutkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ini adalah bagian penting dari keluarga Lu. Jelas Yang Ke tahu bahwa pasti ada seorang master yang tinggal di sini. Jika tidak, dia tidak akan bersusah payah membiarkan elang bulu emas menjatuhkan Landa. Dan kemudian dia mengambil kesempatan untuk lari ke sini. Tetapi, meskipun dia tahu ada ahli di sini, Yang Ke tidak mengetahuinya sampai Luliang dan yang lainnya muncul. Jadi saya khawatir Yang Ke telah menyentuh saraf yang tidak dapat disentuh oleh keluarga Lu. Tapi sekarang, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Dia tidak punya pilihan selain bertindak gila dan bertindak bodoh untuk menghindari rasa malu bagi kedua belah pihak. Tapi Yang Ke bukanlah seseorang yang tahu cara maju dan mundur. Begitu Luliang dan orang-orang ini muncul, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan sekarang Luliang menunjukkan wajahnya. Jadi dia secara alami dapat menentukan siapa yang mundur di sini. Karena ini adalah satu-satunya di keluarga Lu yang bepergian melampaui para dewa. Jika tidak,
Luliang tidak akan terlalu gugup dan berhati-hati. Menariknya, hal yang Kai minati sebenarnya ada pada ruangan master yang agak sulit untuk ditangani. Jadi sambil melutkan kening, Yang Kai datang berpikir untuk melepaskannya. Tepat pintu rumah di dekatnya tiba-tiba terbuka lebar, terdengar suara mencicit kelembut. Melihat itu, Luliang dan yang lainnya gemetar dengan ekspresi serius di wajah mereka. Kemudian mereka segera berbalik menghadap pintu dan memberi hormat secara serempak. Teman kecil ini masuk dan bicara. Sebuah suara yang agak tua datang dari dalam ruangan, namun suaranya agak polos dan acuh tak acuh. Tapi itu membuat sekelompok orang di luar terlihat terkejut. Mata Yang Kai bersinar dan dia tersenyum, tapi Yang Kai tidak sopan dan berjalan ke sana. Namun Luliang memperhatikan dengan penuh semangat, dengan rasa iri di wajahnya dan mengikuti perlahan. Sesampainya di depan rumah, Yang Kai berhenti dan kembali menatap Luliang. Kemudian dia memberi isyarat. "Tuan Lu, silakan datang duluan." Mendengar itu, Luliang tersenyum pahit dan melambaikan tangannya berulang kali. "Jangan berani, Penatua Si hanya memanggil Anda, jadi silakan saja." Setelah mengatakan ini, dia memimpin orang-orang untuk bubar di luar pintu dan berdiri tegak di sana dengan ekspresi wajah yang cermat. Yang Kai meliriknya dan dia tahu bahwa dia tidak berbicara dengan sopan, jadi dia mengangguk sedikit dan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, rumahnya sederhana. Di dalamnya tidak ada tempat tidur, hanya ada meja dan kursi. Di atas meja diletakkan pot tanah liat ungu dan tidak ada benda lain. Tapi begitu Yang Kai memasuki ruangan, matanya memancarkan tatapan membara. Menatap dengan rakus pada sesuatu di bawah tempat duduk lelaki tua di ruang itu. Bahkan matanya tidak bermoral dan tidak tertutup sama sekali. Dan orang tua di ruangan itu jelas adalah Lucy, anggota terkuat dari keluarga Lu. Sosok Lucy terlihat agak kurus dengan rambut dan janggut putih. Temperamennya agak mirip dengan Ling Taisu, tapi dia tidak setenang Ling Taisu. Namun secara keseluruhan, Lucy tetap memiliki gaya unik seorang master, dan dia adalah master batas kenaikan abadi. Orang kedua yang Kai lihat sejauh ini, ketika kekuatan seseorang mencapai alam para dewa, hal itu seolah memberikan perasaan transendensi dari segala sesuatu. Namun perasaan ini tidak dapat dijelaskan dan misterius, karena siapapun yang berada di atas gerakan ilahi, itu adalah seorang ahli yang berdiri di puncak. Pada saat ini, Lucy sedang duduk bersila di atas sepotong batu giok yang sangat besar. Batu giok ini seluruhnya berwarna emas, dengan seberkas cahaya mengalir tanpa henti di atas batu giok tersebut, seperti ikan yang berenang dengan gembira di air. Dan sepotong batu giok ini tampaknya merupakan tempat tidur alami, cukup untuk menampung orang yang tidur di atasnya. Sekarang Lucy hanya duduk di atasnya dengan nafas yang panjang terus-menerus. Namun energi dalam batu giok sangat terkendali, sehingga bahkan jika Yang Kai berdiri satu kaki di depannya, dia tidak dapat merasakan fluktuasi sedikit pun. Tetapi segel sumber yang sejati di dada Yang Kai terus berdetak, karena segel sumber yang sejati hanya dapat merasakan keberadaan harta karun atribut Yang. Dengan benda ini, Yang Kai dapat secara akurat menemukan harta jenius atribut Yang. Oleh karena itu, sejak Yang Kai memasuki keluarga Lu, Yang Kai telah menyadari keberadaan batu giok besar ini. Itu sebabnya dia memberitahu Tu Feng dan Tang Yuxian bahwa ada sesuatu dalam keluarga Lu yang menarik minatnya. Namun dalam analisis terakhir, dia hanya tahu bahwa itu adalah harta karun atribut Yang. Tetapi dia tidak tahu apa itu. Setelah melihatnya sekarang, itu benar-benar memenuhi harapan. Jika sepotong batu giok alam sebesar itu diserap ke dalam dantian, itu mungkin dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Yang Kai satu tingkat. Lagi pula,
Sejak cairan yang di Dantian dihamburkan di gua jahat ganas, tidak banyak yang tersisa. Jika cairan yang habis, Yangke tidak tahu apakah energi jahat di tubuh emas bangga akan meledak sepenuhnya, sehingga mempengaruhi dirinya sendiri. Apalagi jika cairan yang habis, berbagai metode yang mengandalkan cairan yang tidak akan bisa lagi untuk digunakan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, yang paling ingin dilakukan Yangke adalah mengisi kembali cairan yang sejati. Tetapi sulit untuk menemukan harta jenius atribut Yang. Bahkan jika Yangke kembali ke keluarga Yang, mungkin keluarga yang tidak akan memberinya bantuan apapun. Bagaimanapun, tuan muda yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut tahta harus mengumpulkan semua bakat dan materinya sendiri. Sekarang dia menemukan peluang besar, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa harta yang dia idam-idamkan sebenarnya adalah tempat tidur dewa pengembara. Memikirkan hal ini, ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi aneh, dan dia bertanya-tanya kondisi apa yang harus dia tawarkan. Bagaimana dia bisa membuatnya rela menyerahkan? Terlebih lagi, ini masih merupakan serigala kosong yang membuatnya semakin sulit. Jadi untuk sementara, Yangke juga ragu-ragu dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia tetap tenang, masih menatap lurus ke arah batu gio atribut yang sejati. Sebenarnya, Lucy telah melihat Yangke sejak dia masuk. Pada awalnya ekspresinya acuh tak acuh, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa karena terkejut dan berkata, "Niat teman kecil ini sangat jelas, sepertinya Anda benar-benar siap." Yangke akhirnya menarik pandangan serakannya dan terkekeh. Memalukan. Semua trik dan pemikiran kecilnya di depan master di atas kenaikan abadi, saya khawatir dia telah mengetahuinya, dan sekarang hal itu telah terjadi. Jadi Yangke tidak akan berdalih tentang apapun. Jadi saat dia berbicara, Yangke duduk bersila di depan Lucy. Di luar rumah, para senior keluarga Lu mengangkat telinga dan menahan nafas, ingin mendengar apa yang dibicarakan oleh dua orang di rumah itu. "Tuan muda dari keluarga Yang, Anda memang luar biasa." Lucy mengangguk sedikit, dengan sedikit apresiasi di wajahnya. Bagaimanapun dia berasal dari keluarga besar, jadi aura dan ketenangan seperti ini tidak dapat dipupuk oleh keluarga Lu. Yangke menyeringai, "Senior, Anda sangat memuji. Keluarga Lu sebenarnya tidak buruk sama sekali." Lucy tersenyum. Bagaimanapun dia adalah makhluk ilahi. Kecuali tuan muda dari ke-8 keluarga Zhongdu datang, orang lain mungkin akan sedikit berhati-hati saat melihatnya. Namun pemuda di depannya tidak menganggapnya serius sama sekali. Begitu dia memasuki pintu, matanya langsung mengincar batu giok di bawah pantatnya. Bahkan tidak peduli sama sekali. Di mata Lucy sendiri, jika anak ini tidak melihat dunia besar, jika dia tidak berasal dari keluarga besar, bagaimana Yangke bisa bersikap begitu tenang? "Apakah Anda di sini untuk itu?" Lucy langsung masuk dan menunjuk ke bawahnya. "Iya," Yangke mengakui dengan jujur. "Itu tidak direncanakan, hanya ide mendadak. Mengapa Anda membutuhkannya?" "Itu hanya diperlukan dan sangat dibutuhkan," Yangke berkata dengan serius. "Saya mengerti." Lucy mengangguk sedikit dan tiba-tiba tersenyum. "Meskipun saya mengerti, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda." "Iya, saya mengerti ini." Yangke tidak terlihat kecewa. Dia jelas sudah menduganya, jadi dia tetap tenang dan berkata, "Jadi saya ingin mendiskusikan persyaratan dengan senior." Lucy memandangnya sambil bercanda dan berkata, "Bahkan jika Anda adalah putra dari keluarga Yang, saya tidak mau, apalagi menegosiasikan persyaratan apapun dengan Anda. Jadi Anda ditakdirkan untuk kecewa."
Yangke menggelengkan kepalanya. Kata-kata senior terlalu sewenang-wenang. Segala sesuatu di dunia ini, selama itu adalah benda, memiliki harga yang membuat senior enggan berpisah dengannya. Itu tergantung apakah saya mampu membelinya. Lucy masih menggelengkan kepalanya dan sangat bertekad. Semua orang di keluarga Lu menunggu di luar dan mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengarkan beberapa saat, semua orang terlihat aneh. Meskipun mereka mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh lelaki tua dan pemuda di ruang itu, mereka tetap terlihat bingung saat mendengarkan. Mengapa pemuda dari keluarga yang ini mengincar sebagian harta kita, dan itu tidak direncanakan? Hanya ide di saat-saat terakhir, bahkan terdengar enggan menyerah, seolah-olah dia harus membelinya atau mengambilnya. Sekelompok orang di keluarga Lu saling memandang dengan bingung. Di dalam ruangan, Lucy terkekeh. Tuan Muda Yang, tidak perlu menyanyiakan usaha Anda. Saya meminta Anda masuk. Sebelumnya untuk tidak memberitahu Anda hal ini. Senior, tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan ini. Saya tahu ini di dalam hati saya. Yangke sedikit mengangguk, menyeringnya dan berkata, tapi saya tertarik dengan tempat tidur batu giok Anda yang berharga. Sebelum Lucy mengatakan apapun, tetapi ketika Lu Liang mendengar kalimat ini di luar rumah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Nadanya marah dan dia meninggikan suaranya dan menyela. Tuan Muda Yang, tempat tidur giok atribut yang dibawa penatuasi adalah hal terpenting dalam keluarga Lu saya. Jadi tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari sesuatu. Hal ini Yangke keterlaluan sehingga Lu Liang tidak tahan lagi. Tetapi sekarang dia mendengar bahwa benda yang dia minati sebenarnya adalah tempat tidur batu giok, yang membuat Lu Liang semakin tidak tahan. Dan dia mulai mengoceh dengan lembut, dengan nada suara yang cukup lugas, dan Yangke sangat siap untuk jatuh jika dia berani melakukan ini lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.